Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kisah nyata, supir ambulan ini tersesat di hutan karet saat tugas bawa jenazah ke daerah Pemalang. Dikutip dari Mapai Bandung, seorang supir ambulans menceritakan kisah nyata yang pernah dialaminya. Dia mengaku pernah tersesat di hutan karet di daerah Pemalang. Hal ini terjadi saat dirinya bertugas mengantarkan jenazah sendirian. Kejadian seram ini diceritakan oleh seorang sopir ambulans bernama Sultan. Sultan bercerita pengalaman mistisnya kepada seorang YouTuber bernama Fajar Aditya yang ditayangkan di channel YouTube-nya. Kala itu Sultan dimintai bantuan oleh rekannya untuk menjadi sopir panggilan. Sultan pun menyetujui hal tersebut untuk menjadi sopir sementara dalam mengantarkan jenazah ke daerah Jawa Tengah, tepatnya Pemalang. Waktu itu ke Pemalang dari Tangerang, kata Sultan seperti dikutip mapaibandung.com dari YouTube RJL5 Fajar Aditya pada Kamis 24 Maret 2022. Menurut Sultan, itu adalah pengalaman pertamanya menjadi supir ambulans dan baru pertama kali dia berkendara menuju ke daerah Pemalang. Hal naas terjadi pada Sultan. Dia mengaku tersesat saat melaksanakan tugasnya. Saya tersesat sekitar 5 jam, kata Sultan. Keanehan sempat dirasakan oleh Sultan saat akan berangkat dari Tangerang. Sultan kaget saat dia merasakan adanya seseorang yang menepuk pundaknya, padahal waktu itu dia hanya sendiri bersama jenazah. Saat itu keluarga jenazah belum masuk ke dalam ambulan. Saya kira keluarga jenazah, pas nengok gak ada siapa-siapa, katanya. Kemudian di perjalanan Sultan merasakan kejadian aneh lainnya. Dia merasakan ban mobilnya bocor sehingga kendaraan sempat bergoyang. Namun setelah berhenti dan dicek tidak ada ban yang bocor. Selain itu dia juga merasakan adanya bau tak sedap di dalam mobil ambulansnya. Bau itu seperti bau sesuatu yang terbakar. Sultan di sana sudah merasakan bahwa dirinya sedang diganggu makhluk halus. Tolong jangan ganggu saya ini mau bantu kamu, mau nganter kamu, saya bilang, kata Sultan. Sultan melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai ke Pemalang sehabis maghrib. Ketika memasuki daerah Randu Dongka Pemalang, Sultan memasuki hutan karet. Di sana dia dikagetkan dengan adanya sosok anak kecil yang menyeberang. Namun ternyata anak kecil itu tidak nampak di mata orang tua jenazah yang duduk bersama di sebelah Sultan. Jadi hanya Sultanlah yang melihat bocah kecil berbaju hitam yang menyeberang mendadak itu. Hutan yang Sultan masuki tampak jarang dilewati orang dan pencahayaannya pun juga kurang. Akhirnya Sultan sampai di tujuan dan pihak keluarga memintanya untuk beristirahat dulu di rumah karena mereka belum memutuskan untuk kembali. Di rumahnya itu lampu 2 kali mati. Pas mati yang kedua kali bukan hanya saya saja yang lihat, yang lain juga lihat ada sosok putih lewat, kayak asap tebal, terang Sultan. Karena takut, Sultan pun berinisiatif untuk memberi almarhum doa. Pasalnya meskipun banyak yang menyambut jenazah itu, namun tidak ada yang mendoakannya seperti orang meninggal pada umumnya. Saya ngajiin lah si almarhum itu. Di situ si almarhum anehnya gak ada yang ngajiin sama sekali. Dari keluarga tetangga gak ada sama sekali yang ngajiin, kata Sultan. Akhirnya Sultan izin untuk pulang sekitar pukul 11:30 malam. Sultan harus kembali melewati hutan karet yang sebelumnya. Saya pulang sendirian, saya masuk kebun karet itu sekitar jam 12 malam lewat, kata Sultan. Naas, dalam keadaan sendirian di tengah malam itu mobil ambulans yang dia bawa mogok tepatnya di area perkebunan jagung masih di lokasi sekitar hutan karet tadi. Saat mobilnya mogok, Sultan mendengar dari bagian mobilnya ada seseorang yang menggedor dengan suara yang lumayan keras. Namun Sultan mengecek tidak ada apa-apa. Sultan bahkan mengecek ke bagian belakang mobil ambulans dan membukanya. Tiba-tiba saat akan ditutup kembali terlihat ada sosok perempuan berambut panjang di mobilnya.
Rambutnya panjang sedang memainkan rambut itu, sosoknya kucel itu di dalam mobil dekat keranda ada cewek itu, katanya. Sultan bingung harus melakukan apa, namun dia memberanikan diri dengan membaca basmalah dan sosok wanita itu pun hilang. Udah bisa nyala tuh mobil sekitar jam 2 malam, katanya. Sultan melanjutkan perjalanannya hingga tiba di sebuah tempat seperti warung-warung pinggir jalan dan ada beberapa delman di malam hari. Saya tanya ke ibu-ibu di situ, arah Pemalang kota kemana ya Bu? Tanya Sultan. Namun ibu itu tidak menoleh kepadanya dan hanya mengangkat tangannya sambil menunjukkan arah. Cuma yang saya lihat itu mukanya pucat seperti orang yang lagi kedinginan aja, katanya. Orang-orangnya kayak pakai baju kemben gitu. Kalau yang di delman baju Jawa garis-garis dan pakai blangkon, terang Sultan. Sultan melanjutkan perjalanannya dan dia pun kelelahan. Dia malah memutuskan kembali ke rumah keluarga almarhum tadi. Saya kan capek belum tidur. Ya udah balik lagi aja sekitar jam 5:30 saya nyampe rumahnya, katanya. Sultan yang tadinya ingin segera pulang terpaksa jadi mengikuti prosesi pemakaman di pagi hari. Setelah itu dia pun bercerita kepada temannya melalui telepon kejadian yang dia alami. Temannya yang sebelumnya meminta tolong kepada Sultan juga panik karena Sultan tak kunjung kembali. Teman Sultan mengatakan dia juga pernah diganggu seperti Sultan namun tidak separah seperti yang terjadi pada Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.